Harus dikatakan bahwa Sue Hui adalah seorang guru yang sangat berbakti. Di bawah bimbingannya, Huan dengan cepat menguasai trik berkomunikasi dengan tanaman. Untuk mencoba studinya, Huan mendesak Bai Di untuk mengajaknya turun gunung. Dia mengelilingi kaki gunung dan akhirnya memilih tanaman merambat yang bermutasi sebagai target latihannya. Mungkin karena creeper yang bermutasi itu sangat akrab dengannya, dia dengan mudah mendapat respons. Suara si penguntit itu lembut. Huan, apakah kamu yang berbicara padaku? Huan sangat gembira. Ini aku. Tanaman merambat itu mengulurkan tanaman rambatnya dan menyentuh pipinya dengan lembut. Aku sangat senang bisa berbicara denganmu. Pada saat yang sama, pemberitahuan sistem terdengar di benak Huan. Selamat kepada tuan rumah karena telah mempelajari bahasa tumbuhan dan menyelesaikan putaran pertama misi cabang, Legenda Hutan Ilahi. Sebuah gelang kristal hijau muncul di tangan Huan. Total ada 18 kristal hijau yang dirangkai menjadi sebuah gelang. Kualitas kristal hijau ini sangat bagus dan jauh lebih baik daripada kristal hijau pemberian Sue Ran padanya. Sistem itu berkata, jangan bilang aku tidak mencintaimu. Gelang kristal hijau ini adalah harta yang sangat berharga. Satu kristal hijau hanya dapat membuat kontrak dengan satu tanaman. Ada 18 kristal di sini. Kamu dapat membuat kontrak dengan 18 tanaman. Mampu membentuk kontrak dengan 18 pabrik kedengarannya sangat hebat. Huan menyentuh gelang kristal hijau itu dengan penuh kasih sayang. Bagaimana aku bisa membuat kontrak dengan tanaman? Tanyakan padanya apakah dia bersedia berada di sisimu. Jika dia bersedia, dia dapat membuat kontrak denganmu. Kamu dapat membawanya kemanapun yang kamu inginkan. Kedengarannya sangat sederhana. Huan menatap tanaman merambat di depannya dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu bersedia tinggal di sisiku? Sejak tanaman merambat itu tumbuh, ia telah melindungi gunung batu itu sebagai pelindung. Hal itu membuat Huan merasa bahwa tanaman itu sangat dapat diandalkan. Si tanaman merambat itu bertanya, apakah kau ingin membawaku bersamamu? Aku sangat ingin mengajakmu bersamaku, jika kau bersedia. Ada sedikit rasa bahagia dalam suara si tanaman merambat itu. Terima kasih telah bersedia membawaku bersamamu, tetapi jika aku pergi, aku tidak akan bisa menjaga gunung batu atau mendengar nyanyian bambu. Maafkan aku. Huan sedikit kecewa dengan penolakannya, tetapi dia berkata, tidak apa-apa. Aku menghormati pilihanmu. Aku akan memberimu sebatang pohon anggur. Kau bisa membawanya bersamamu. Itu akan melindungimu menggantikanku. Sebuah tanaman merambat setebal lengan menjulur dari kedalaman terdalam tanaman merambat itu. Tanaman merambat itu dengan lembut meletakkan sebagian tanaman merambatnya di telapak tangan Huan. Huan memegang tanaman merambat itu, dan tanaman itu langsung menghilang. Pada saat yang sama, Huan merasakan hubungan tambahan dengan bagian tanaman merambat ini. Dia mengangkat pergelangan tangannya dan melihat tanaman merambat hijau kecil telah muncul di salah satu kristal hijau. Kontrak antara mereka berhasil. Huan menyentuh kristal itu dengan lembut. Aku harus memanggilmu apa? Kamu tampak begitu hijau. Kenapa aku tidak memanggilmu si hijau kecil? Sebuah tanaman merambat tipis muncul dari manik kristal hijau dan dengan lembut melilit jari Huan, yang menunjukkan bahwa ia menyukai nama itu. Teratai itu menjuntai dan berkata dengan garang, ibu adalah milikku. Kau tidak boleh menyentuhnya. Si kecil hijau tercengang. Huan mengira dia ketakutan dan hendak menghiburnya, tetapi tiba-tiba dia mencondongkan tubuhnya ke depan bunga teratai dan mengusap kelopaknya dengan penuh kasih sayang. Dia berkata dengan gembira, aku suka nyonya, dan aku suka kamu. Kelopak bunga teratai itu langsung memerah. Ia tergagap, jangan pikir hanya karena kau seperti ini, aku akan mengizinkanmu mendekati ibu. Pergilah. Si kecil hijau melilitkan dirinya pada tangkai teratai dan terkikik. Teratai ingin melepaskannya, tetapi si hijau kecil sangat terampil. Tidak peduli seberapa keras si teratai kecil berusaha, ia tidak dapat melepaskan si hijau kecil. Pada akhirnya, ia hanya bisa membiarkan si hijau kecil mengganggunya. Huan memandanginya sejenak dan mendapati pemandangan itu cukup menarik. Dia menatap tanaman merambat itu dan berkata, aku akan merawat Little Green dengan baik. Angin sepoi-sepoi bertiup. Daun-daun tanaman merambat berdesir.
Kedengarannya lembut. Sebulan kemudian, gunung batu itu menyambut sekelompok tamu tak diundang. Pemimpinnya adalah seekor binatang ular. Ia mengenakan rok kulit dan memiliki pola bintang berbentuk ular di dadanya. Dia adalah binatang jiwa bintang 4 yang disebut Duan Heng. Duan Heng dan timnya berasal dari kuil bulan gelap. Mereka diperintahkan oleh pendeta tinggi kuil bulan gelap untuk datang ke gunung batu untuk menyelidiki kebenaran di balik kematian Huai San dan Miu Wei. Sebagai pemimpin, Suang Yun menyambut Duan Heng dan yang lainnya. Duan Heng mendapat instruksi khusus dari pendeta agung sebelum datang, jadi dia menahan kesombongannya. Dia bersikap relatif sopan kepada Suang Yun. Dia bertanya pada Suang Yun tentang Huai San dan Miu Wei. Suang Yun mengemukakan alasan yang telah disiapkannya. Huai San dan Miu Wei dibunuh oleh para iblis. Kami sangat menyesal dan berusaha menyelamatkan mereka, tetapi para iblis itu terlalu cepat. Pada saat kami bereaksi, Huai San dan Miu Wei telah terbunuh. Duan Heng bertanya, di mana mayat mereka? Mereka berlumuran darah setan. Kami khawatir jasad mereka akan menyebabkan penyakit darah mati menyebar jika dibiarkan membusuk, jadi kami mengkremasi semuanya. Dikremasi, Suang Yun segera menjelaskan, itu artinya terbakar. Binatang yang terinfeksi penyakit darah mati harus dibakar setelah mati untuk mencegah penyebaran penyakit. Ini sudah menjadi pengetahuan umum. Duan Heng tidak menyangka bahwa Suang Yun mengatakan kebenaran. Namun, kata-kata Suang Yun tidak salah. Tanpa bukti apapun, Duan Heng hanya bisa setuju dengannya. Duan Heng menatap matanya. Ketika Huai San dan Miu Wei meninggal, mengapa kamu tidak mengirim seseorang ke kuil bulan gelap untuk menyampaikan pesannya? Saya sendiri ingin pergi ke kuil bulan gelap, tetapi pasangan saya sedang hamil dan sangat lemah. Saya khawatir tentang dia dan tidak bisa pergi lama-lama. Suang Yun menghela napas, merasa sangat tidak berdaya. Saya juga khawatir mengirim orang lain ke sana. Bagaimanapun, mereka tidak kuat. Akan lebih buruk jika mereka mengalami kecelakaan di jalan. Setelah semua yang kau katakan, kata-katamu bertentangan dengan kata-kataku. Apakah kau punya bukti atas apa yang kau katakan? Suang Yun segera berkata, saya punya saksi. Saksi apa? Suang Yun berkata, Sueran dari kuil kayu ilahi. Dia melihat Huai San dan Miu Wei dibunuh oleh para iblis. Dia bisa membuktikan bahwa apa yang kukatakan itu benar. Duan Heng sedikit mengernyit. Sue Hui, ya, dia utusan yang dikirim oleh kuil kayu suci. Dia bukan binatang buas dari gunung batu, jadi kamu tidak perlu khawatir dia akan melindungi kita. Duan Heng berkata, bawa aku padanya. Suang Yun membawa Duan Heng ke Sue Hui untuk konfirmasi. Sue Hui adalah wanita yang sangat cantik. Sebagai binatang jantan lajang, mata Duan Heng langsung berbinar saat pertama kali melihatnya, dan nadanya tanpa sadar melembut. Bolehkah aku bertanya apakah kamu sudah bertemu Huai San dan Miu Wei? Sue Hui melingkarkan jari-jarinya di ujung rambutnya. Kulitnya sehalus madu. Dia tersenyum. Apakah kamu berbicara tentang dua binatang ular dari kuil bulan gelap? Duan Heng mengangguk. Itu mereka. Apakah kamu tahu mengapa mereka dibunuh? Bab 252. Pertanyaan Duan Heng cukup cerdik. Jika tidak hati-hati, akan terjerumus ke dalam jurang. Sue Hui berkata dengan penuh arti, bagaimana aku tahu mengapa mereka dibunuh? Apakah iblis butuh alasan untuk membunuh? Duan Heng menatap matanya dan bertanya kata demi kata, apakah kamu melihat mereka dibunuh oleh iblis dengan mata kepalamu sendiri? Itu benar. Lalu bisakah kau memberitahuku bagaimana Huai San dan Miu Wei meninggal? Bagaimana lagi mereka bisa mati? Mereka semua dibunuh oleh setan. Duan Heng bertanya, para iblis pasti menggunakan suatu cara untuk membunuh mereka, bukan? Misalnya, apakah mereka dicekik sampai mati, ditenggelamkan, atau dibakar sampai mati? Bolehkah saya bertanya bagaimana Huai San dan Miu Wei meninggal? Sue Hui tersenyum, tetapi dia mengumpat dalam hati. Sialan Sueling. Dia memintanya untuk membantu melakukan sumpah palsu, tetapi dia bahkan tidak menjelaskan bagaimana kedua orang itu mati. Bagaimana dia bisa berbohong sekarang? Dia tahu bahwa pendeta tinggi baru dari kuil bulan gelap memiliki mata dewa dan dapat melihat apa yang terjadi ribuan mil jauhnya. Kemungkinan besar dia telah melihat Huai San dan Miu Wei terbunuh,
jadi dia menyuruh Duan Heng dengan sengaja mencoba menipunya. Jika apa yang dikatakannya tidak sesuai dengan kebenaran, berarti dia berbohong. Pada saat itu, bukan hanya suku Serigala Batu yang akan mendapat masalah, tetapi dia juga akan terlibat. Sue Hui menggunakan gerakan merapikan rambutnya untuk menghalangi pandangan Duan Heng sambil cepat melirik Suang Yun. Dia melihat Suang Yun menyentuh leher dan dadanya. Duan Heng mendesak, "Tolong jawab pertanyaanku." Sue Hui merapikan rambutnya di belakang telinganya, memperlihatkan wajahnya yang cantik. Yang satu kepalanya dipenggal, dan yang lain dadanya ditindik. Mereka meninggal lebih parah daripada yang lain. Aku mengalami mimpi buruk selama berhari-hari setelah melihatnya. Setan-setan itu sangat kejam. Duan Heng terus menatapnya. Apakah kamu yakin mereka mati seperti ini? Bukankah mereka meninggal seperti itu? Sue Hui tampak terkejut. Saya melihat kepala Huai San menggelinding ke tanah. Mungkinkah dia masih hidup? Duan Heng tidak menjawab. Dia ingin menipu Sue Hui. Sayangnya, dia tidak tertipu. Duan Heng yang tak berdaya hanya bisa mengalah. Ya, kau benar. Untuk saat ini, tampaknya kematian Huai San dan Miu Wei tidak ada hubungannya dengan suku Serigala Batu. Suang Yun berkata, "Terima kasih banyak telah menjernihkan kesalahpahaman ini. Malam ini, suku Serigala Batu kami akan mempersembahkan mangsa yang paling lezat sebagai hadiah." Namun, Duan Heng berkata, "Tidak perlu. Kami sedang terburu-buru untuk memberitahu pendeta tinggi hasil penyelidikan." Suang Yun mencoba membujuknya untuk tetap tinggal, tetapi Duan Heng tidak tergerak. Sore itu, Duan Heng bergegas kembali ke kuil bulan gelap bersama pengawalnya. Setelah mengantar Duan Heng dan yang lainnya, Suang Yun menghela napas lega. Dia kembali ke rumah dan menceritakan kepada keluarganya tentang kepergian Duan Heng. Baidi berkata, "Meskipun kita menyembunyikannya dari Duan Heng, pendeta tinggi kuil bulan gelap pasti tidak akan percaya cerita yang kita buat. Dia mungkin akan mengirim orang lain ke Gunung Batu. Ini belum berakhir." Huan dengan cepat bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Sebuah ide muncul di benak Suang Yun. Tiba-tiba dia berkata, "Mengapa kita tidak berpura-pura menjadi iblis dan membunuh Duan Heng? Bahkan jika pendeta agung masih mencurigai kita, dia tidak akan menyerang kita untuk sementara waktu. Bagaimanapun, iblis jauh lebih berbahaya daripada kita. Mereka pasti harus memikirkan cara untuk menghadapi iblis-iblis itu terlebih dahulu." Adapun apa yang dipikirkan setan setelah dijebak, tak seorang pun peduli lagi. Bagaimanapun, banyak kejahatan telah ditimpakan kepada kepala iblis. Beberapa kejahatan lagi tidak akan membuat banyak perbedaan. Sue Ling tersenyum. "Itu ide yang bagus." Baidi mengangguk setuju. "Itu bisa berhasil." Huan bertanya, "Siapa yang akan kau kirim untuk berpura-pura menjadi iblis dan melancarkan serangan diam-diam?" Baidi, Suang Yun, dan Sue Ling memandang Sang Ye secara bersamaan. "Sang Ye, saya ditegur meskipun saya diam." Sue Ling menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu memiliki garis keturunan iblis di dalam dirimu, jadi sebaiknya kamu berpura-pura menjadi salah satunya. Aku jamin tidak akan ada yang menyadarinya." Sang Ye berkata dengan dingin, "Aku tidak bisa menangani begitu banyak orang sendirian." Suang Yun segera mendorong Sue Ling keluar. "Minta manusia burung itu untuk membantumu. Dia yang terkuat di antara kita berempat. Dengan dia di dekatmu, kau pasti bisa lolos tanpa cedera." Baidi segera setuju. "Baiklah, biarkan Sue Ling membantu Sang Ye." Sekarang giliran Sue Ling yang terdiam. Tadi dia merasa bangga, tetapi dalam sekejap mata, gilirannya tiba pada nasib sial. Untuk mengejar Duan Heng dan yang lainnya sesegera mungkin, Sang Ye dan Sue Ling berangkat malam itu. Perut Huan sudah cukup besar. Saat tidur, dia hanya bisa tidur miring. Berbaring telentang sangat tidak nyaman. Dia gelisah dan berputar sepanjang malam. Baidi, yang sedang tidur di sampingnya, terbangun. Ia menarik Huan ke dalam pelukannya dan bertanya dengan suara pelan, "Ada apa?" "Tidak bisa tidur." Huan berbisik, "Aku khawatir tentang Sang Ye dan Sue Ling. Apakah mereka akan mengalami kecelakaan?" Baidi menepuk punggungnya dan menghiburnya dengan lembut. "Tidak, Sue Ling sangat kuat.
Tidak banyak binatang buas yang bisa mengalahkannya. Bagaimana jika mereka bertemu dengan setan sungguhan? Keberuntungan mereka tidak akan seburuk itu. Hari berikutnya baru gelap ketika Sang Ye dan Sueling kembali. Mendengar mereka membuka pintu, Huan-Huan dan Bai Di langsung terbangun. Bai Di membantu Huan-Huan duduk dan berpakaian. Kemudian, dia menggendongnya turun ke bawah. Sebuah obor dinyalakan di ruang tamu. Dengan bantuan cahaya itu, Huan-Huan melihat Sang Ye dan Sueling tidak terluka. Ia akhirnya bisa bernapas lega. Suang Yun juga sudah bangun. Seluruh keluarga sudah berkumpul di ruang tamu. Bai Di bertanya, bagaimana hasilnya? Jawaban Sang Ye singkat, sudah diputuskan. Mereka semua menatapnya lama, tetapi dia tidak berbicara lagi. Suang Yun tampak bingung. Lalu, Sueling terkekeh. Biar aku yang bicara. Duan Heng dan kelompoknya sudah ditangani, tapi bukan oleh kita. Mereka ditangani oleh para iblis. Huan-Huan sangat terkejut. Sueling menjelaskan apa yang telah terjadi. Dia dan Sang Ye bergegas sepanjang malam dan akhirnya menyusul Duan Heng dan yang lainnya. Mereka bersiap mencari kesempatan untuk menyergap Duan Heng dan yang lainnya. Namun, sebelum mereka berdua sempat menyerang, mereka melihat Duan Heng dan yang lainnya berhadapan dengan pasukan iblis yang lewat dari arah lain. Kedua belah pihak tercengang saat bertemu. Lalu, kedua belah pihak mulai bertarung tanpa sepatah kata pun. Pasukan ras iblis itu besar dan dengan cepat membunuh Duan Heng. Salah satu penjaga mempertaruhkan nyawanya dan melarikan diri. Yang lainnya semuanya dibunuh oleh setan. Sang Ye dan Sueling bersembunyi di kegelapan untuk menyaksikan pertempuran. Mereka tidak pernah menunjukkan wajah mereka. Setelah pasukan iblis pergi, mereka berdua pergi dengan tenang. Huan-Huan tidak menyangka kata-katanya menjadi kenyataan. Mereka benar-benar bertemu dengan setan. Untungnya, Sang Ye dan Sueling selamat. Bab 253. Sang Ye dan Sueling tidak yakin mengapa pasukan ras iblis tiba-tiba muncul. Serigala dan burung di Gunung Batu harus memperkuat pertahanan mereka. Perut Huan-Huan sudah sangat besar. Bai Di berkata dia bisa melahirkan dalam waktu 1 bulan. Bai Di mengkhawatirkannya, jadi dia selalu tidur dengan Huan-Huan. Karena suatu alasan yang tidak dapat diungkapkan, Sang Ye tidak terobsesi dengan perkawinan sekarang. Dia hanya ingin melihat Huan-Huan aman dan sehat setiap hari. Namun hal itu tidak berlaku bagi Sueling dan Suang Yun. Mereka terutama iri dengan perlakuan istimewa yang diterima Bai Di yang memungkinkannya tidur dengan Huan-Huan setiap malam. Terutama Suang Yun. Matanya merah karena iri. Hari ini, dia akhirnya tidak tahan lagi. Dia menggendong Huan-Huan dan berkata dengan keras, aku ingin tidur denganmu malam ini. Huan-Huan segera memegang bahunya dan berbisik, hati-hati. Jangan menabrak perutku. Bai Di mengerutkan kening. Tidak. Huan-Huan sedang hamil. Aku khawatir kau akan menyakitinya dan bayinya. Aku hanya ingin tidur sambil memeluknya. Aku tidak akan menerkamnya. Bai Di masih tidak mempercayainya. Suang Yun sangat tidak senang. Betapapun kejamnya diriku, aku tidak akan memaksa wanita hamil untuk berhubungan seks denganku. Lagi pula, aku sangat menyukai Huan-Huan. Bagaimana mungkin aku tega membiarkannya terluka? Huan-Huan mendengus. Kamu selalu menjadi binatang buas di ranjang. Kamu selalu mengatakan kamu menyukaiku, tetapi kamu selalu menindasku. Bodoh, apa aku pernah menindasmu? Aku jelas-jelas hanya bercinta denganmu. Mata Huan-Huan hampir melotot. Aku tidak butuh cintamu. Suang Yun berkata tanpa malu, aku tidak peduli. Bagaimanapun, aku harus tidur denganmu malam ini. Jika kamu menolak, aku akan tinggal di depan pintumu. Selama orang ini berbuat licik, tak seorang pun dapat mengendalikannya. Huan-Huan dan Bai Di tidak punya pilihan selain menyerah. Suang Yun akhirnya memenangkan hak untuk tidur dengan Huan-Huan dan berseri-seri karena kegembiraan. Melihat wanita cantik itu dalam pelukannya, Sueling merasa masam. Aku juga ingin tidur dengan Huan-Huan. Suang Yun berkata dengan bangga, kau terlambat. Sebelum tidur, Bai Di berulang kali mengingatkan Suang Yun agar menjaga Huan-Huan dengan baik. Ia menyuruhnya untuk tidak menabrak perutnya atau melakukan hal-hal yang dapat membuatnya tidak nyaman. Suang Yun menyetujui semuanya.
Ketika Huan menguap ketiga kalinya, Bai Di berjalan pergi tetapi masih menoleh ke belakang. Suang Yun berbaring di tempat tidur sambil menggendong Huan. Ia menyentuh gadis kecil itu dengan penuh semangat, matanya yang hijau gelap berbinar-binar di malam hari. Huan, bolehkah aku menciummu? Huan menatap ekspresi konyolnya dan berkata tanpa daya, kita akan tidur setelah berciuman. Oke, Suang Yun menundukkan kepalanya dan menciumnya. Dia seharusnya melepaskannya setelah berciuman, tetapi bibirnya begitu lembut sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memasukkan lidahnya. Si kecil betina terasa manis seperti sebelumnya. Dia memeluk dan menciumnya cukup lama. Baru ketika Huan hampir kehabisan napas karena ciuman itu, dia dengan enggan melepaskannya. Huan terengah-engah, wajahnya merah. Dia melotot ke arah Suang Yun. Kau hampir membuatku mati lemas. Suang Yun tersenyum. Dasar bodoh, apa kamu tidak tahu cara bernapas saat berciuman? Saya tidak, saya bisa mengajarimu. Tidak perlu. Huan memunggungi wanita itu sehingga dia hanya bisa melihat bagian belakang kepalanya. Hentikan, aku mau tidur. Suang Yun memeluknya dari belakang dan menundukkan kepalanya untuk mencium lehernya. Selamat malam. Dalam tidurnya, Huan merasakan dirinya ditekan oleh seekor husky. Si husky menjilati wajahnya. Huan mencoba menepisnya, tetapi ia menyadari ada sesuatu yang keras menekan perutnya. Dia menunduk, dan matanya terasa perih. Huan sangat marah dan mendorong husky itu ke samping. Anjing husky itu mendarat dan berguling. Anjing husky itu kini tampak seperti boneka beruang. Ia menerkamnya dengan kaki-kakinya yang pendek dan menggesek-gesekkan tubuhnya. Huan mencoba menepisnya. Akibatnya, semakin ia bergerak, semakin kuat boneka beruang itu bergesekan dengannya. Akhirnya, Huan menjadi marah karena malu. Dia menerkam boneka beruang itu dan mencengkeram lehernya. Dia merobeknya dari tubuhnya dan melemparkannya jauh-jauh. Namun, boneka beruang itu dengan cepat menyusulnya lagi. Karena ketakutan, Huan berlari menyelamatkan diri. Ia bersembunyi di balik pilar batu besar dan menghindari gosokan tak terkendali dari boneka beruang itu. Ketika Huan membuka matanya, dia menyadari bahwa dia sedang bermimpi. Dia menghela napas lega. Huan ingin duduk, tetapi tiba-tiba dia menyadari ada sesuatu yang panas menempel di wajahnya. Rasanya agak amis. Secara naluriah dia menyingkirkan tongkat itu. Erangan tertahan tiba-tiba terdengar dari atas. Huan menyadari bahwa suara erangan itu berasal dari Suang Yun. Dia mendongak dan ingin bertanya kepadanya apa yang salah, tetapi dengan bantuan cahaya dari jendela, dia terkejut menemukan bahwa benda di wajahnya adalah penis Suang Yun. Dia benar-benar tidur di perut Suang Yun sepanjang malam. Huan membeku di tempat seolah tersambar petir. Suang Yun bangkit berdiri. Ia menggaruk kepalanya dan menjelaskan, kamu sepertinya bermimpi tadi malam. Setelah kamu tertidur, kamu terus bergerak-gerak. Aku ingin menahanmu, tetapi kamu mengabaikanku dan bersikeras menempel di penisku sebelum tidur dengan tenang. Huan sangat marah. Mengapa kamu tidak membangunkanku? Aku takut kamu akan ketakutan. Terima kasih atas perhatianmu. Jika hal ini terjadi lagi, tolong bangunkan aku tanpa ragu. Oke. Huan sengaja menghindari melihat penis yang tampak perkasa itu. Ia menyandarkan tubuhnya di tempat tidur dan mencoba membuat ekspresi dan gerakannya terlihat lebih alami. Dia ingin berpura-pura bahwa kejadian tadi malam tidak pernah terjadi. Sayangnya, Suang Yun tidak mengizinkannya. Ujung telinganya sedikit memerah. Jika kau suka tidur di dekat penisku, kau bisa langsung mengatakannya padaku. Kita ini keluarga. Kau tidak perlu bersikap sopan padaku. Kau bisa meminjam penisku kapan saja. Huan menggertakkan giginya. Aku tidak membutuhkannya. Setelah dia bangun, dia mencuci mukanya 3 kali. Ini semua salah Suang Yun. Dia tidak hanya membuatnya bermimpi tentang hal-hal seperti itu, tetapi dia juga membuatnya tidur di dekat penisnya sepanjang malam. Itu semua salahnya. Huan sangat marah. Dia memutuskan untuk tidak berbicara dengan Suang Yun hari ini. Sebuah tim elit bersenjata lengkap tiba di wilayah Pegunungan Batu. Setelah Suang Yun menerima berita itu, dia segera turun gunung.
Ada lebih dari 80 orang dalam tim ini. Pemimpinnya adalah binatang aneh yang ditutupi baju besi logam. Wajahnya juga ditutupi oleh helm lapis baja, yang hanya memperlihatkan mata biru tuanya. Saat Suang Yun mendekatinya, dia merasakan tekanan dari seorang ahli. Intuisinya mengatakan bahwa ini adalah seorang pakar yang hebat. Suang Yun takut ditekan dan juga bersemangat menghadapi yang kuat. Dia menatap lurus ke arah pihak lain. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Namaku Suan Wei. Aku salah satu dari 12 pengawal dewa di kuil kota utama. Aku di sini atas perintah Nabi untuk menyelidiki kematian Duan Heng. Bab 254. Penjaga yang cukup beruntung untuk lolos dari iblis kembali ke kuil bulan gelap dan melaporkan berita kematian Duan Heng kepada pendeta tinggi. Masalah ini melibatkan iblis. Setelah memikirkannya, pendeta agung langsung melaporkan masalah ini ke kuil kota utama. Nabi dari kuil kota utama menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Dia secara pribadi memindahkan salah satu dari 12 pengawal dewa dan memerintahkannya untuk memimpin pasukan langsung ke Gunung Batu. Dia harus menghancurkan iblis-iblis itu sepenuhnya. Suan Wei berbeda dari utusan yang mereka temui sebelumnya. Dia kuat, tetapi tidak sombong. Gaya bicaranya lugas. Suan Wei berkata, saya akan pergi ke tempat Duan Heng terbunuh, tetapi saya tidak mengenal tempat ini. Bisakah Anda meminta seseorang untuk menunjukkan jalan? Suang Yun segera memanggil Feng Lan dan memintanya untuk membantu memimpin jalan. Feng Lan adalah binatang buas, tetapi dia hanya binatang buas berbintang 1. Kekuatannya tidak ada apa-apanya di mata Suan Wei. Dia hanya melirik Feng Lan sebelum mengalihkan pandangannya. Baru pada hari berikutnya Suan Wei kembali ke Gunung Batu bersama timnya. Setelah menyelidiki tempat kejadian perkara, dipastikan bahwa setan-setan itu ada di balik kejadian itu, dan jumlahnya banyak. Suan Wei ingin menghancurkan semua iblis. Sayangnya, surga tidak berpihak pada mereka. Sore itu hujan deras, disertai kilat dan guntur. Cuaca buruk seperti itu sangat merugikan dalam melacak setan. Suan Wei hanya bisa tinggal di Gunung Batu untuk sementara waktu. Seperti biasa, Suang Yun mengatur agar dia tinggal di kedutaan. Sedangkan untuk pengawal lainnya, mereka pasti tidak bisa tinggal di kedutaan dewa. Sebelumnya, sekelompok orang telah diusir dari tempat tinggal sementara, meninggalkan banyak kamar kosong. Suang Yun membiarkan para penjaga ini tinggal di sana. Selain Suan Wei, ada juga Sue Hui di kedutaan dewa. Ketika Sue Hui, yang suka menggoda, melihat Suan Wei, ekspresinya sedikit berubah. Untuk pertama kalinya, dia tidak mendekati seseorang untuk menggoda. Sebaliknya, dia dengan bijaksana berjalan pergi. Tanpa diduga, Suan Wei mengambil inisiatif untuk menghentikannya. Ketika aku melewati kota kayu ilahi, pendeta tinggi kuil kayu ilahi memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Sue Hui harus berhenti. Ada apa? Dia ingin kamu kembali secepatnya. Setelah mengatakan ini, Suan Wei merasa bahwa dia telah menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya oleh pendeta tinggi. Dia berjalan melewatinya tanpa melihat ke samping. Sue Hui menghitung bahwa lebih dari 2 bulan telah berlalu sejak dia meninggalkan kuil kayu ilahi. Dia memandang keluar jendela ke arah hujan yang deras. Aku akan pulang saat ini berhenti. Hujan turun selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari ini, Suan Wei tinggal di kedutaan besar dewa dan tidak keluar dari pintu. Para binatang yang bertugas mengawasi kedutaan besar dewa memberitahu Suang Yun mengenai hal ini. Suang Yun berkata kepada Baidi, Suan Wei sangat bijaksana. Dia patuh dan tidak membuat kita kesulitan. Baidi berkata, orang ini tidak sederhana. Berhati-hatilah saat berurusan dengannya. Saya tahu apa yang saya lakukan. Sueling berkata kepada Sang Ye, lebih baik kamu tidak keluar untuk sementara waktu. Jangan biarkan Suan Wei melihatmu. Dia jauh lebih kuat daripada Huai San dan Miu Wei. Dia sangat sulit dihadapi. Sang Ye setuju. Baiklah. Huan tidak keluar selama beberapa hari terakhir dan tidak melihat Suan Wei. Dia hanya tahu bahwa dia adalah pria yang sangat kuat. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, jika Suan Wei bertarung dengan Sueling, siapa yang akan menang? Baidi berkata,
jika ini pertarungan resmi, Xuan Wei akan menang. Ketika Sueling, yang selalu berpikir bahwa dirinya tak terkalahkan, mendengar ini, dia tidak membalas dan hanya mendengus. Huan sangat terkejut. Xuan Wei sekuat itu. 12 pengawal dewa mewakili kekuatan teratas di kota 10.000 binatang buas. Sebagai salah satu dari 12 pengawal dewa, Xuan Wei secara alami sangat kuat. Jadi dia adalah ahli tingkat tinggi. Huan mendecak lidahnya. Dia sangat kuat. Dia pasti berada di level bintang 9, kan? Binatang jiwa dari 12 pengawal dewa semuanya berada di atas 9 bintang. Bahkan ada rumor bahwa beberapa dari mereka telah menembus batas dan mencapai level 10 bintang. Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah 10 bintang. Hanya mendengarnya saja membuatku merasa mereka luar biasa. Sueling berkata dengan santai, itu hanya rumor. Mereka tidak mungkin naik ke 10 bintang. Huan bingung. Kenapa tidak? Lebih dari 10 bintang berarti memasuki alam setengah dewa. Dewa tidak diperbolehkan berada di benua binatang, meskipun mereka setengah dewa. Huan tampaknya mengerti. Dengan kata lain, 9 bintang sudah merupakan batas bagi binatang buas. Kau tidak bisa lebih tinggi lagi, kan? Sueling berkata, jika melihat keadaannya saat ini, ya. Baidi dan Sang Ye meliriknya, tatapan mereka tidak terbaca. Suang Yun adalah orang yang lugas. Dia langsung bertanya dalam hatinya, bagaimana kamu tahu kalau itu tidak bisa melebihi 9 bintang? Apakah kekuatanmu sudah mencapai 9 bintang? Bibir Sueling melengkung. Tebak saja. Suang Yun mencibir. Kau bertingkah misterius. Aku tidak mau repot-repot menebaknya. 3 hari kemudian, hujan akhirnya berhenti. Xuan Wei memimpin timnya dan mulai mencari jejak setan di hutan dengan hati-hati. Pada saat ini, Sue Hui datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Huan. Aku pulang. Huan meminta Sang Ye untuk mengeluarkan 2 kantong besar buah-buahan. Ia berkata, ambillah ini dan makanlah di perjalanan. Jika masih kurang, aku akan meminta Sang Ye untuk mengambilkan lebih banyak untukmu. Sue Hui tidak melihat buah-buahan itu. Dia memegang tangan Huan dan bertanya lagi, maukah kamu kembali ke kota kayu ilahi bersamaku? Huan tampak menyesal. Maaf, aku sedang hamil sekarang. Aku tidak bisa pergi terlalu jauh. Aku punya mantra penyembuhan. Bahkan jika kamu bepergian dengan perut buncit, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Huan menggelengkan kepalanya. Aku tahu kamu pandai menyembuhkan, tetapi aku tetap ingin tinggal di Gunung Batu dan melahirkan. Bagaimanapun, ini rumahku. Aku merasa lebih aman di sini. Sue Hui mengerutkan kening dan berkata, kamu berasal dari klan kayu ilahi. Kota kayu ilahi adalah rumahmu yang sebenarnya. Menurutmu, garis keturunanlah yang menentukan di mana rumah. Menurutku, keluargalah yang menentukan di mana rumah. Keluargaku ada di Gunung Batu, jadi rumahku ada di sini. Aku tidak akan pernah terpisah dari mereka. Kamu bisa membawa mereka bersamamu untuk menetap di Divine Wood City. Suang Yun adalah pemimpin suku Serigala Batu. Dia tidak bisa meninggalkan seluruh sukunya. Sue Hui berhenti berbicara. Dia bisa saja membuat Huan membawa keluarganya ke kota kayu suci, tetapi tidak seluruh suku Serigala Batu. Huan tersenyum manis. Jangan khawatir. Setelah aku melahirkan, aku akan pergi ke kota kayu ilahi untuk bermain denganmu. Dia bersikeras. Tak ada bujukan yang dapat mengubah pikirannya. Tak berdaya, Sue Hui hanya bisa menyerah pada gagasan membawa Huan bersamanya. Sebelum pergi, Sue Hui mengingatkannya berulang kali, ingatlah untuk datang ke kota kayu ilahi untuk mencariku. Huan setuju. Baiklah, saat kau sampai di kota kayu ilahi, datanglah ke kuil dan temui aku dengan kristal hijau yang kuberikan padamu. Saya mengerti. Sue Hui menegaskan lagi, aku pergi dulu. Jangan lupa apa yang kau janjikan padaku. Kau harus datang ke kota kayu ilahi. Baiklah, aku akan mengingatnya. Aku pasti akan datang. Sue Hui melebarkan sayapnya dan terbang ke angkasa. Ia berputar di atas Huan sebelum terbang menjauh. Bab 255. Hutan menjadi sangat basah setelah hujan, dan udara berbau lumpur dan rumput.
Langit tampak telah dibersihkan. Suang Yun mengajak anak serigala berburu di hutan. Setelah masa pelatihan ini, keempat anak serigala itu menjadi semakin terkoordinasi dengan baik. Sekarang, mereka dapat bekerja sama untuk membunuh rusa bertanduk panjang tanpa bantuan Suang Yun. Mereka bekerja sama. 2 orang di antaranya bertugas membersihkan darah yang berceceran di tanah, sedangkan 2 orang lainnya bertugas mengupas dan memotong daging. Pada saat itu, Suang Yun memperhatikan sesuatu yang bergoyang di rumput tak jauh dari sana. Serigala putih beku keperakan menurunkan badannya dan perlahan mendekati rumput. Ketika mencapai jarak tertentu, serigala putih beku keperakan tiba-tiba melaju kencang dan menerkam. Tanpa diduga, ada 2 binatang abu-abu bersembunyi di rerumputan. Salah satu binatang buas dilempar ke tanah oleh Suang Yun. Ia menggigit lehernya, dan ia mati dengan bersih. Binatang yang lain mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri dari rerumputan. Suang Yun segera mengejarnya. Serigala putih es perak itu sangat cepat. Binatang buas itu sama sekali bukan tandingannya. Tak lama kemudian, Suang Yun menamparnya hingga pingsan. Dia berjalan kembali dengan Ling yang setengah mati di mulutnya, hanya untuk menyadari bahwa anak serigala telah menghilang. Masih ada rusa jantan yang menumpuk di tanah yang belum ditangani tepat waktu. Itu pengalihan perhatian. Suang Yun sangat marah. Setelah membangunkan binatang itu, dia menginterogasinya tentang keberadaan anak-anak serigala. Namun binatang itu menolak mengatakan apapun. Suang Yun yang jengkel mematahkan lehernya. Serigala putih beku keperakan melompat ke atas batu besar lalu mengangkat kepalanya dan melolong panjang. Ketika binatang serigala di pegunungan batu yang jauh mendengar lolongan ini dan mengetahui bahwa pemimpin mereka telah bertemu musuh, Jiu Yuan segera melaporkan masalah ini kepada Huan Huan dan Bai Di. Bai Di dan Jiu Yuan meninggalkan gunung batu bersama 50 binatang serigala dan menuju ke arah datangnya lolongan itu. Serigala putih beku perak merasa cemas. Ia mengikuti jejak anak-anak serigala dan berdoa agar musuh yang membawa mereka pergi tidak bertindak terlalu jauh. Mungkin doa Suang Yun berhasil. Dia menemukan anak serigala di hilir Sungai Hitam. Ternyata mereka berempat telah ditangkap oleh setan. Jumlah setan-setan ini tidak banyak. Hanya sekitar 10 ekor. Setelah menangkap anak-anak serigala, mereka berencana untuk menyeberangi Sungai Hitam dan meninggalkan wilayah suku Serigala Batu. Tanpa diduga, mereka kurang beruntung karena bertemu Suan Wei di tepi sungai. Suan Wei telah melacak para iblis di hutan selama 2 hari terakhir. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Sungguh sia-sia jika tidak menginginkan mangsa yang datang ke pintunya. Suan Wei memimpin anak buahnya untuk menerkam para setan dan menghajar mereka. Jumlah mereka lebih dari 80, sedangkan iblis hanya sekitar 10. Selain itu, kekuatan Suan Wei luar biasa. Setan-setan itu hampir hancur. Ketika Suang Yun tiba, dia melihat bahwa hampir semua iblis telah terbunuh. Hanya 2 iblis terakhir yang masih melawan. Suang Yun sangat marah ketika dia memikirkan tentang bagaimana putri dan putra kesayangannya hampir diculik oleh orang-orang ini. Dia memasuki pertempuran dengan aura pembunuh. Dia harus membunuh kedua iblis itu. Kedua iblis itu sudah dalam kesulitan. Kemunculan Suang Yun yang tiba-tiba membuat mereka semakin cepat kalah. Hanya masalah waktu sebelum mereka terbunuh. Mereka berdua teringat akan misi yang diberikan orang dewasa kepada mereka. Mereka pun memutuskan untuk mencekik monster kecil. Jika kau bergerak lagi, aku akan membunuh makhluk kecil ini. Monster kecil itu dipegang erat dan tidak bisa melepaskan diri. 3 lainnya juga diikat. Big Goody sangat melawan ketika diikat dan mencakar setan, jadi dia diikat dengan sangat kuat. Ketika dia melihat saudaranya dijadikan sandera, matanya memerah karena marah. Dia terus meraung. Suang Yun berkata dengan marah, jika kau berani menyakitinya, aku akan membunuhmu. Kedua iblis itu sudah putus asa. Mereka sama sekali tidak takut dengan ancaman Suang Yun. Mereka ingin memaksa Suang Yun dan Suan Wei mundur. Namun, Suang Yun tahu betul bahwa jika dia mundur, keempat anak itu pasti akan mati. Suan Wei menolak untuk mundur. Tidak mudah baginya untuk menangkap beberapa iblis. Dia harus mencari tahu keberadaan ras iblis dari mereka. Ketiga pihak menemui jalan buntu.
Pada saat ini, bala bantuan dari ras iblis tiba. Jumlah mereka lebih dari 100, begitu mereka muncul, ekspresi Xuan Wei dan Suang Yun berubah. Akhirnya kedua binatang iblis itu menjadi sangat bersemangat. Rencana mereka untuk menggunakan anak serigala untuk mengulur waktu berhasil. Bala bantuan sudah datang. Ekspresi Xuan Wei menjadi gelap. Awalnya mereka unggul dalam jumlah, tetapi sekarang setelah pihak lain mendapat bala bantuan, situasinya langsung berbalik. Tidak akan mudah untuk memenangkan pertempuran ini. Tapi lalu kenapa? Xuan Wei memperlihatkan cakarnya yang tajam. Dalam kamus para penjaga dewa, tidak ada yang namanya mundur. Membunuh. Kedua belah pihak bertarung. Teriakan mereka menggema di angkasa. Ada lebih dari 10 badak dewasa di antara setan-setan itu. Mereka sangat besar. Saat mereka berlari, tanah bergetar. Jika binatang biasa menabrak mereka, mereka akan terinjak-injak menjadi pasta daging dalam hitungan menit. Untungnya, Xuan Wei cukup kuat untuk menahan hantaman belasan badak tersebut. Suang Yun memanfaatkan kekacauan untuk memasuki medan perang dan menyelamatkan Big Goody, Dos, dan Tres. Hanya monster kecil yang masih hilang. Suang Yun meminta Big Goody untuk bersembunyi di balik batu besar bersama kedua saudaranya. Kemudian, ia bergegas ke medan perang untuk mencari putra bungsunya. Pertarungan semakin sengit, semakin banyak binatang buas yang tumbang, dan darah yang lengket menyebar. Air Sungai Hitam berwarna merah. Baidi dan Jiu Yuan akhirnya tiba di Sungai Hitam dengan lebih dari 100 binatang serigala. Melihat hal itu, Big Goody pun segera berlari keluar dari balik batu bersama kedua saudaranya. Dia berteriak pada Baidi, monster kecil hilang. Ayah sedang mencarinya. Baidi berkata pada Jiu Yuan, tetaplah di sini dan lindungi anak-anak. Jiu Yuan menjawab, baiklah. Baidi berkata kepada binatang serigala, ingat, misi kita bukanlah membunuh musuh, tetapi menemukan monster kecil sesegera mungkin. Setelah menemukannya, segera tinggalkan medan perang dan lolongkan untuk memberi tahu yang lain. Binatang serigala itu setuju serempak. Dimengerti. Setelah mereka memasuki medan perang, situasinya menjadi pertempuran kacau tiga sisi. Pada saat yang sama, Huan merasa gelisah di rumah. Dia terus berjalan di sekitar rumah, sambil berdoa dalam hati agar anak-anaknya selamat. Sueling sudah pergi mencari Shen Yan dan memintanya untuk mengirim beberapa binatang berbulu ke hutan untuk membantu Baidi dan Suang Yun menemukan anak-anak itu. Yang tidak diketahui seorang pun adalah bahwa pasukan iblis elit sedang mendekati Gunung Batu. Mereka diam-diam menunggu di sekitar Gunung Batu. Orang yang bertanggung jawab memimpin tim adalah Han Ying. Fei Jue merendahkan suaranya dan berkata, Xuan Wei telah ditahan oleh binatang buas. Baidi dan Suang Yun sedang sibuk mencari anak-anak. Mereka tidak akan kembali untuk sementara waktu. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Han Ying berkata, berikan perintah. Selain Huan dan Sang Ye, bunuh semua binatang buas lainnya. Ya, Tuan. Bab 256. Orang pertama yang menemukan musuh adalah Krokro. Seperti biasa, ia berada di ladang bunga matahari untuk mengambil biji bunga matahari yang jatuh. Ia terkejut menemukan tanda-tanda aksi musuh di dekatnya. Saat itu, dia tidak tahu bahwa musuhnya adalah iblis. Dia segera memeluk biji bunga matahari di tangannya dan berlari kembali ke Gunung Batu untuk memberitahu Feng Lan apa yang telah dia temukan. Feng Lan memimpin tim patroli untuk menyelidiki. Melihat mereka tidak dapat bersembunyi lagi, tim penyerang menggertakkan gigi dan bergegas keluar bersama anak buahnya. Ketika Feng Lan melihat bahwa itu adalah para iblis, dia terkejut. Dia mengeluarkan lolongan serigala saat dia memimpin anak buahnya untuk melawan invasi para iblis. Raungan serigala menyebar ke seluruh Gunung Batu, mengejutkan semua binatang serigala. Selama mereka adalah binatang jantan dewasa, mereka semua bergerak dan bergegas ke arah setan. Bunga matahari menyemburkan bijinya dengan liar, dan kacang panjang terus meledak. Sayangnya, para iblis itu berkulit tebal. Luka-luka yang disebabkan oleh tanaman yang bermutasi tidak berarti apa-apa bagi mereka. Mereka sama sekali mengabaikan serangan tanaman yang bermutasi itu dan terus membunuh serta menghancurkannya. Ketika Shen Yan menerima berita itu,
ia segera memimpin binatang berbulu itu menuruni gunung. Sayap mereka yang besar menyapu kepala binatang buas. Banyak setan yang bahunya dicengkeram burung dan dipaksa merasakan kenikmatan terbang. Han Ying melirik burung-burung di langit dan berkata, "Di mana binatang bersayap itu?" Fei Jue menjawab dengan hormat, "Mereka baru saja tiba. Aku akan menyerahkan orang-orang di langit itu kepada mereka." Dipahami. Fei Jue segera berbalik dan memberikan perintah kepada Lord Han Ying. Tak lama kemudian, lebih dari 50 binatang bersayap terbang keluar dari tengah pasukan iblis. Hewan bersayap juga memiliki sayap di punggungnya. Tidak seperti burung, sayap mereka tidak ditutupi bulu. Kerangka mereka ditutupi lapisan daging yang tipis. Mereka tampak seperti sayap pterodaktil dari periode Jurassik. Begitu Shen Yan melihat binatang bersayap itu, niat membunuh di matanya menjadi lebih jelas. Kelompok inilah yang telah menghancurkan rumah mereka dan memaksa mereka meninggalkan rumah mereka saat itu. Mereka telah menempuh perjalanan jauh dan bermigrasi ke Gunung Batu. Kebencian ini tidak dapat didamaikan. Shen Yan memerintahkan dengan tegas, "Bunuh binatang bersayap ini. Jangan biarkan satu pun dari mereka lolos." Roger Tat. Begitu suku bulu dan binatang bersayap bersentuhan, percikan konflik pun meledak. Langit menjadi medan pertempuran bagi para binatang. Darah terus berjatuhan dan memenuhi udara. Han Ying berdiri tegak dan menyaksikan segalanya dengan dingin. Sosok hitam muncul diam-diam di sampingnya. Han Ying berbalik dan menekan tinjunya ke dadanya. "Ayah!" Xing Chen mendongak, dan tudung kepalanya turun, memperlihatkan wajah pucat, hampir pucat, dan tampan. Rambut ikalnya yang pendek dan putih keabu-abuan bergoyang tertiup angin, dan bibirnya yang merah cerah melengkung. Matanya yang berwarna kuning dipenuhi cahaya bintang. "Apakah Huan-Huan ada di gunung ini?" Suaranya lembut bagaikan dia melayang dari pantai yang jauh. Han Ying menjawab dengan hormat, "Iya. Saya benar-benar tidak sabar untuk menemuinya lagi." Berita tentang invasi itu dengan cepat menyebar ke seluruh Gunung Batu. Huan-Huan sudah cemas dengan anak-anaknya. Ketika dia tiba-tiba mendengar bahwa setan telah datang mengetuk pintunya, dia bahkan lebih cemas. Dia merasakan sakit perut. Awalnya, dia pikir itu hanya karena dia terlalu gugup. Namun perutnya semakin sakit. Sakitnya luar biasa hingga dia hampir tidak bisa berdiri. Baru saat itulah dia menyadari ada sesuatu yang salah. "Aku mungkin akan melahirkan," katanya sambil menggertakkan gigi. Sang Ye dan Sueling terkejut. "Bukankah kamu bilang kamu akan melahirkan bulan depan?" Huan-Huan menggertakkan giginya dan berkata dengan suara gemetar, "Mungkin ini terlalu dini." Bayi-bayi itu awalnya tidak stabil. Tidak mengherankan jika mereka lahir prematur. Namun, dia tidak menyangka mereka akan lahir prematur saat ini. Mengerikan. Sang Ye segera menggendong Huan-Huan ke tempat tidur. Sueling membawakan air panas dan menyingsingkan lengan bajunya. "Jangan takut. Sama seperti terakhir kali, serahkan semuanya padaku. Aku akan memastikan anak-anak dan ibu aman." Huan-Huan sangat kesakitan, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membalas. "Dasar pembohong. Aku tidak percaya padamu. Cepat panggil Mu Xiang. Dia punya pengalaman melahirkan. Dia pasti bisa membantuku." Sueling mencoba membela diri. "Kamu harus percaya padaku. Bukankah aku membantumu melahirkan dengan selamat terakhir kali?" Huan-Huan menepuk ranjang dan berkata dengan marah, "Aku beruntung terakhir kali. Jika kali ini aku tidak cukup beruntung, aku dan anak-anakku akan mati di tanganmu." Sueling terluka setelah dipandang rendah. Dia pergi mencari Mu Xiang untuk membantu. Sang Ye mengepalkan tangan Huan-Huan dan mencoba menenangkannya. Huan-Huan tidak dapat menahan rasa sakitnya lagi. Dia tidak peduli dengan Sang Ye yang melihat dari samping dan berbicara kepada sistem. "Bisakah kamu menghilangkan rasa sakit itu untukku?" Sistem itu tidak berdaya. "Tidak mungkin." "Kenapa? Sakit sekali. Menahan rasa sakit akan membuatmu tidak mampu menilai kesehatan tubuhmu dengan tepat. Dalam kondisimu saat ini, menahan rasa sakit tidaklah tepat. Aku sarankan kamu mengandalkan tekadmu untuk bertahan hidup. Aku percaya padamu." Kondisi mental Huan-Huan runtuh. Sang Ye segera menghiburnya. "Jangan menangis, aku di sini. Aku akan selalu bersamamu."
Sistem itu juga membujuknya. Apakah kamu ingat buku yang kuberikan padamu? Ayo, hembuskan napas bersamaku. Tarik napas, hembuskan napas lagi. Pikiran Huan-Huan menjadi kosong karena rasa sakitnya. Dia tidak bisa memikirkan apapun dan hanya bisa bernapas masuk dan keluar sesuai ritme sistemnya. Rasa sakitnya sungguh berkurang banyak. Pada saat ini, Feng Lan tiba-tiba berlari masuk dan berteriak pada Sang Ye, mereka terlalu banyak. Kita tidak bisa bertahan lagi. Hati Sang Ye hancur. Dia berkata kepada Huan-Huan, aku akan segera kembali. Sang Ye keluar dari ruangan dan berbicara dengan Feng Lan sebentar. Dia mengerti bahwa situasi saat ini memang sangat merugikan bagi suku Serigala Batu. Secara logika, dia harus turun gunung untuk membantu, tetapi Huan-Huan akan segera melahirkan. Dia khawatir tentangnya. Sang Ye kembali ke kamar. Sebelum dia sempat berbicara, Huan-Huan sudah menebak pikirannya. Dia mengambil inisiatif dan berkata, bantu mereka. Aku akan baik-baik saja di sini. Sang Ye menatapnya dalam diam, masih ragu-ragu. Sudut mulut Huan-Huan berkedut saat dia memaksakan senyum lemah. Kau harus membantu mereka. Hanya dengan menjaga gunung batu itu, anak-anak dan aku bisa bertahan hidup. Kalau tidak, kita semua di sini akan hancur. Sang Ye akhirnya mengambil keputusan. Dia mencium bibir Huan-Huan. Jika gunung batu itu tidak dapat dipertahankan, melarikan dirilah melalui jalan rahasia dan temukan Bai Di dan Suang Yun. Huan-Huan menatapnya dengan air mata di matanya. Kamu harus aman. Oke, Sang Ye mengikuti Feng Lan. Huan-Huan berbaring di tempat tidur dan memegangi perutnya. Tiba-tiba, perutnya terasa semakin sakit. Sueling akhirnya tiba bersama Mu Xiang. Mu Xiang merentangkan kedua kakinya dan melihat ke bawah untuk memeriksa keadaan. Kamu memang akan melahirkan. Bab 257. Huan-Huan sangat kesakitan. Dia merasakan perutnya membuncit. Ada sesuatu yang mendesak keluar darinya. Perutnya hampir meledak. Mu Xiang terus menyemangatinya. Ayo, gunakan lebih banyak kekuatan. Aku sudah bisa melihat kepala bayinya. Huan-Huan mencengkeram selimut erat-erat. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Bau samar darah memenuhi ruangan. Sueling memeluk kepala Huan-Huan dan menyeka keringatnya sambil berkata, jangan melahirkan lagi setelah ini. Jika kamu benar-benar ingin melahirkan, kamu bisa bertelur untuk bersenang-senang. Bertelur jauh lebih mudah daripada melahirkan. Tidak akan sakit sama sekali. Meskipun Huan-Huan hampir pingsan karena rasa sakitnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arahnya. Apa maksudmu dengan makan beberapa telur untuk bersenang-senang? Itu darah dagingmu, bukan mainan. Sueling bertingkah seolah sedang membujuk anak kecil. Baiklah, terserah kau saja. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Huan-Huan hampir kehabisan tenaga ketika akhirnya mendengar Mu Xiang berteriak, kamu telah melahirkan 2 bayi. Sueling mencondongkan tubuhnya dengan rasa ingin tahu untuk melihatnya. Mereka adalah 2 benda kecil telanjang seukuran telapak tangan dan berkulit merah muda. Dia tampak jijik. Mereka sangat jelek. Huan-Huan menjawab dengan lemah, enyahlah. Setelah Mu Xiang memandikan kedua bayi itu, dia dengan hati-hati meletakkan mereka di lengan Huan-Huan. Huan-Huan memperhatikan dengan saksama kedua bayi kecil yang baru saja dilahirkannya. Mereka memang jelek sekali. Seolah merasakan kebencian ibunya terhadap mereka, kedua bayi harimau itu membuka mulut dan menangis. Mu Xiang tersenyum dan berkata, tangisannya keras sekali. Kedua anak ini pasti sangat sehat. Selamat. Huan-Huan sangat lelah sekarang, tetapi dia juga sedikit bersemangat. Akhirnya, anak-anak itu lahir dengan selamat. Dia berkata dengan lemah, terima kasih. Kalau kamu tidak membantu, aku tidak tahu apakah aku bisa menjaga mereka berdua tetap aman. Kamu sudah banyak membantuku di masa lalu. Masalah kecil ini tidak ada apa-apanya. Mu Xiang menyingsingkan lengan bajunya. Setelah semua masalah tadi, kamu pasti lapar. Aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Huan-Huan segera berkata, tidak perlu. Kamu tamu. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan hal seperti itu? Dia berbalik menatap Sueling. Sueling tidak punya pilihan selain berdiri. Aku akan memasak. Tinggallah di sini bersama Huan-Huan.
Mu Xiang sangat terkejut. Kamu bisa memasak. Aku tidak tahu. Sueling tersenyum dan turun ke bawah. Huan menyodok bayi harimau itu dengan jarinya. Kedua bayi itu langsung memeluk jari-jarinya dan membuka mulut untuk menggigit ujung jarinya. Tak seorang pun di antara mereka yang punya gigi, jadi mereka tidak melakukan banyak kerusakan dan hanya menggosok ujung jarinya. Huan merasa geli. Ia ingin menarik kembali jari-jarinya, tetapi kedua bayi itu menolak untuk melepaskannya. Tak berdaya, dia menyerah dan membiarkan mereka menggunakan jarinya sebagai tongkat untuk tumbuh gigi. Mu Xiang berkata, mereka pasti lapar. Apakah kamu ingin memberi mereka susu? Huan mengangkat pakaiannya, dan kedua bayi itu langsung bersandar padanya. Mereka masing-masing mengambil satu sisi dan minum. Ketika keduanya sudah kenyang, mereka berbaring di pelukan Huan dan tertidur. Huan dengan lembut mencungkil kaki belakang mereka untuk melihat jenis kelaminnya. Keduanya memiliki testis, tetapi tidak memiliki penis. Mu Xiang terkejut. Apakah mereka berdua perempuan? Mungkin bayi harimau dan serigala memiliki struktur fisiologis yang berbeda. Huan tidak yakin. Kita harus menunggu sampai bayi dikembali dan bertanya kepadanya apa yang terjadi. Pada saat ini, ledakan keras tiba-tiba datang dari bawah. Huan dan Mu Xiang terkejut. Mu Xiang segera keluar dari ruangan dan melihat ke bawah. Dia melihat pintu utama telah diketuk dari luar. Pintunya tergeletak di lantai. Seseorang nampaknya berdiri di luar pintu. Karena sudutnya, Mu Xiang tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar pintu. Sueling sudah keluar dari dapur dan berdiri di ruang tamu. Dia menatap orang di luar pintu dan mencibir. Bukankah kamu sudah belajar dari kesalahanmu terakhir kali? Kamu di sini untuk mati lagi. Suara halus terdengar dari pintu. Kau tidak bisa membunuhku. Huan duduk dan memeluk kedua bayi itu. Dia menjulurkan lehernya untuk melihat keluar. Mu Xiang, apa yang terjadi di bawah? Suara itu berkata, jadi dia ada di atas. Sueling segera berkata kepada Mu Xiang di lantai atas, bahwa dia pergi untuk bersembunyi. Sebelum Mu Xiang bisa menjawab, dia melihat bayangan hitam tiba-tiba menyerbu ke dalam rumah. Sueling mengangkat tangannya dan melemparkan bola api, namun sayang, bayangan hitam itu menghindarinya. Dalam sekejap mata, bayangan hitam itu telah melesat ke lantai 2. Mu Xiang bahkan tidak melihat bayangan hitam itu sebelum penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap dan dia pingsan. Bayangan hitam itu bergegas menuju kamar tidur. Merasakan bahaya mendekat, tanaman merambat itu tiba-tiba melesat keluar dari manik kristal hijau. Tanaman merambat itu dengan cepat tumbuh panjang dan terbelah menjadi 2. Separuh tanaman merambat itu menghalangi pintu, sedangkan separuh lainnya perlahan menggulung. Tanaman merambat itu sangat kuat. Ia terus-menerus melemparkan Huan keluar jendela. Tanaman merambat itu terus tumbuh seperti kepangan putri berambut panjang. Hanya ketika Huan menyentuh tanah, ia perlahan melepaskannya. Huan menoleh ke belakang ke gedung 2 lantai di belakangnya. Melalui dinding, dia bisa mendengar suara keras benda-benda yang saling bertabrakan. Mungkin Sueling sedang bertarung dengan seseorang. Pertarungan itu sangat sengit. Dia khawatir akan keselamatan Sueling. Suara sistem terdengar. Jangan kembali. Lari. Tapi Sueling sangat hebat. Dia pasti tidak akan mati, tetapi belum tentu kamu dan anak-anakmu akan mengalami hal yang sama. Jika orang itu menangkapmu, kamu akan celaka. Demi anak-anaknya, Huan menggertakkan giginya dan memutuskan untuk berlari ke halaman belakang. Ketika mereka membangun benteng, mereka secara khusus membangun jalan rahasia untuk berjaga-jaga. Dia menyingkirkan lapisan rumput dan lempengan batu kapur, yang memperlihatkan lubang selebar lebih dari 1 meter. Huan menggendong anak-anak itu ke dalam gua, lalu menutup lubang itu dengan lempengan dan rumput. Lorong rahasia itu sangat sempit dan hanya bisa menampung 1 orang. Sulit untuk berbalik. Di sini gelap, dan dia tidak bisa melihat apapun. Huan hanya bisa berlari ke depan dalam kegelapan sambil menggendong anak-anaknya. Beberapa kali dia tak sengaja menabrak tembok. Untungnya, bunga teratai membantu melindunginya dan anak-anak dalam pelukannya. Jalan rahasia itu menuju ke gunung belakang. Setelah Huan keluar dari jalan rahasia,
dia melihat hutan bambu yang luas. Dia bersandar di dinding batu dengan anak-anak di lengannya. Aku tidak bisa lari lagi, katanya sambil terengah-engah. Aku merasa sangat tidak enak. Sayangnya, dia sudah melahirkan. Meski begitu, tubuh kecilnya sudah diambang kehancuran. Sistem itu mendesak, lari, jangan biarkan dia menangkapmu. Siapa dia? Bagaimana dia bisa masuk ke gunung batu itu? Orang itu adalah Raja Iblis. Jika kau tertangkap olehnya, dia pasti akan memakanmu. Huan ketakutan dan bertanya sambil gemetar, apakah dia seseram itu? Suara sistem itu juga bergetar. Percayalah, dia benar-benar menakutkan. Lari. Bab 258. Huan merasa getir. Lari. Kemana aku bisa lari? Sistem segera mengambil keputusan. Temukan Baidi dan Suang Yun. Tapi aku bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Apakah kamu tidak punya cincin kontrak? Tutup matamu dan rasakan kekuatan kontraknya. Begitulah cara kamu dapat menentukan arah yang mereka tuju. Huan mengikuti instruksi sistem dan menutup matanya untuk hati-hati merasakan hubungan antara kontrak. Tak lama kemudian, dia mengetahui lokasi mereka. Dia membuka matanya dan menatap lurus ke depan. Mereka ada di arah ini. Ayo pergi. Ada hutan bambu di depan, Huan harus melewatinya untuk mencapai Baidi dan Suang Yun. Huan menggendong anak-anak dan berlari ke hutan bambu. Angin dingin tiba-tiba bertiup di belakang mereka. Suara lelaki halus itu terbawa angin. Aku menemukanmu. Huan begitu ketakutan hingga dia terhuyung dan jatuh ke depan. Little Green merentangkan tanaman rambatnya dan memegangnya dengan kuat, mencegahnya terjatuh. Pada saat yang sama, kuncup teratai tiba-tiba tumbuh. Kuncupnya mengembang, dan kelopaknya mekar lapis demi lapis. Mereka berubah menjadi hitam pekat dan menerkam bayangan hitam. Namun pihak lainnya memegang batang itu. Jari-jarinya yang pucat dan ramping tiba-tiba mengerahkan tenaga, dan tangkai bunga itu patah. Teratai itu kesakitan. Ia mengangkat bunganya dan menggigit pergelangan tangan lawannya. Aura hitam samar merayapi peci itu melalui pergelangan tangannya, dan kelopak hitamnya dengan cepat berubah menjadi putih keabu-abuan. Si topi tengkorak merasakan vitalitasnya cepat terkuras, jadi ia cepat-cepat melepaskan pihak lain dan mundur ke sisi Huan. Huan melarikan diri dengan cepat. Bayangan hitam itu mengikutinya tanpa tergesa-gesa, seperti seekor kucing besar yang menggoda tikus dan mengagumi penampilannya yang melarikan diri. Baru saat ia hendak lari keluar dari hutan bambu itu, bayangan hitam itu mempercepat langkahnya dan mengejarnya. Huan didorong ke tanah dari belakang. Untungnya, dia cukup cepat untuk melindungi bayi harimau dalam pelukannya. Teratai dan si hijau kecil melompat keluar pada saat yang sama, mencoba menghentikan bayangan hitam yang mendekat. Namun mereka gagal. Kelopak bunga teratai berserakan di tanah, dan tanaman merambat Little Green patah menjadi banyak bagian. Huan berusaha bangkit, tetapi bayangan hitam itu duduk di punggungnya. Dia tidak tahu seberapa besar pria itu, tetapi dia sangat berat. Huan ditekan ke tanah lagi. Dia tidak bisa melihat siapa yang ada di belakangnya, tetapi dia bisa merasakan suhu tubuhnya yang sangat rendah. Seperti gletser yang tidak mencair selama 10.000 tahun. Dinginnya hampir bisa menyentuh tulang-tulangnya, dan membuat kulit kepalanya geli. Xing Chen membelai lehernya dengan lembut. Benda itu rapuh dan halus. Benda itu bisa hancur dengan sedikit kekuatan. Dia menundukkan kepalanya dan terkekeh di telinganya. Kau tidak bisa lari. Huan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari pendekatannya dan mencoba untuk berunding dengannya sambil gemetar. Hei, kita tidak punya dendam di antara kita. Kenapa kau mengejarku? Aku ingin mengantarmu pulang. Huan berkata cepat, ini rumahku. Aku hanya ingin tinggal di sini. Aku tidak akan pergi ke tempat lain. Xing Chen mencengkeram lehernya. Kau tidak bisa tinggal di sini, katanya dengan suara datar. Kau harus ikut denganku. Huan merasakan bahaya dan semakin gemetar. Bahkan jika kau ingin aku ikut denganmu, kau harus memberitahuku namamu dan tempat tinggalmu, kan? Namaku Xing Chen. Huan, apakah kamu mengingatku? Apakah kau akan membiarkanku pergi jika aku bilang aku tidak ingat? Aku tidak akan melakukannya. Huan berteriak putus asa,
mengapa kamu ada di sini, bukannya di Laut Ilusi? Xing Chen tersenyum, matanya yang berwarna kuning menyala-nyala. Karena aku merindukanmu. Apakah kau ingin membunuhku lagi? Xing Chen tidak mendengarnya dengan jelas. Hah, tidak apa-apa. Huan mencoba memutar pinggangnya dan bernegosiasi dengannya dengan hati-hati. Karena kita pernah mengalami suka dan duka bersama di masa lalu, bisakah kamu menggeser pantatmu ke samping dan membiarkanku duduk untuk berbicara? Kita berada dalam posisi yang canggung. Apakah kamu merasa tidak nyaman? Menurutku ini cukup nyaman. Huan merasa dirugikan. Tapi aku tidak merasa sehat. Di bagian mana Anda merasa tidak enak badan? Tangan. Dia melindungi bayi-bayi harimau itu dengan kedua tangannya dan tidak bisa bergerak. Mereka hampir kaku setelah sekian lama. Xing Chen berkata dengan acuh tak acuh, jika tanganmu terasa tidak nyaman, potong saja. Huan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Adik kecil, di mana rasa kemanusiaanmu? Dia hampir lupa bahwa dia adalah iblis. Dia tidak punya rasa kemanusiaan. Sambil berlinang air mata, dia berkata, tanganku tidak terasa tidak nyaman. Tapi aku punya anak-anak bersamaku. Biarkan mereka pergi. Xing Chen membelai rambutnya dengan lembut. Sudah larut malam. Sudah waktunya untuk kembali. Apakah kamu akan kembali? Huan sangat bersemangat. Kalau begitu cepatlah pergi. Aku tidak akan mengantarmu pergi. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Tidak, mereka seharusnya tidak pernah bertemu lagi. Namun Xing Chen berkata, kembalilah bersamaku. Huan segera menolak. Tidak, aku hidup dengan baik di Gunung Batu. Aku tidak berpikir untuk pergi jalan-jalan untuk saat ini. Kau bisa pulang sendiri. Semoga perjalananmu aman. Xing Chen dengan lembut menundukkan kepalanya. Tidurlah dulu. Kau akan pulang saat kau bangun. Jangan, aku belum ngantuk. Jangan, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia pingsan. Xing Chen berdiri dan mengulurkan tangan untuk menggendongnya. Lengannya terkulai lemas, dan kedua bayi harimau gemuk itu terjatuh ke rumput. Xing Chen melirik kedua benda kecil itu. Mereka anak-anak Huan. Mereka sama rapuhnya seperti dia. Kedua bayi harimau itu baru saja lahir dan tidak dapat berdiri tegak. Mereka merasakan adanya bahaya dan secara naluriah bergerak mendekati induknya. Xing Chen hendak pergi bersama Huan ketika sesosok tubuh berwarna abu-abu keperakan tiba-tiba melesat keluar dari samping dan menerkamnya. Pihak lain sangat cepat dan agresif. Xing Chen harus mundur 2 langkah untuk menghindari serangan diam-diam pihak lain. Itu Xuan Wei. Dia mengenakan baju zirah abu-abu keperakan, dan sosoknya yang tinggi bagaikan dewa perang. Biarkan dia pergi. Suaranya sangat serak, tetapi terdengar jauh dan kuat seperti lonceng. Xing Chen memeluk Huan erat-erat seperti anak kecil yang memeluk mainan kesayangannya. Matanya yang berwarna kuning keemasan penuh dengan paranoia. Tidak, dia milikku. Dia hanya bisa menjadi miliknya. Dia akan selalu menjadi miliknya. Kalau begitu, saya minta maaf. Xuan Wei berubah menjadi seekor harimau putih besar. Punggung dan kepala harimau itu ditutupi oleh baju besi abu-abu keperakan yang tebal. Bahkan cakar dan ekornya dilengkapi dengan taring yang tajam. Dia tiba-tiba melompat dan menerkam Xing Chen. Xing Chen menghindar lagi. Ketika harimau putih mendarat, tanah berguncang. Seluruh hutan bambu berguncang. Harimau putih itu tidak peduli dengan Xing Chen. Sebaliknya, ia menundukkan kepalanya dan mengambil 2 bayi harimau itu sebelum meletakkannya di atas sebuah batu besar. Tetaplah di sini dengan patuh dan jangan bergerak. Bayi-bayi harimau itu menatapnya dengan mata basah. Harimau putih membelai kepala mereka. Tanpa rasa khawatir, dia akhirnya bisa melawan Xing Chen tanpa rasa khawatir. Bab 259. Keduanya bertukar pukulan, masing-masing gerakannya sangat kuat. Kemanapun mereka lewat, hamparan bambu yang luas akan tumbang seperti kayu lapuk. Tanah dan rumput pun ikut terguling. Angin bertiup kencang, menerbangkan debu dan pasir. Pada akhirnya, harimau putih itu menusuk dada Xing Chen dengan cakarnya. Namun, tidak ada darah yang mengalir. Xing Chen bertanya tanpa mengubah ekspresinya, jadi, kamu adalah pengawal dewa.
Apakah kamu Xuan Wei? Itu aku. Xing Chen terkekeh misterius. Bagus. Dia menundukkan kepalanya dan mencium bagian belakang leher Huan Huan. Kita akan bertemu lagi. Tubuhnya mulai berubah seperti hantu, secara bertahap menjadi transparan hingga dia menghilang sepenuhnya. Huan Huan terjatuh ke tanah. Ada tanda berbentuk kupu-kupu berwarna ungu tua di belakang lehernya. Itu adalah tanda yang sengaja ditinggalkan Xing Chen. Di masa depan, dia akan dapat menemukannya dimanapun dia berada. Harimau putih itu mengerutkan kening. Ternyata itu hanya bayangan. Ia kembali ke wujud manusianya. Ia masih mengenakan baju besi berat, dan wajahnya tersembunyi di balik helmnya, hanya memperlihatkan sepasang mata biru. Xuan Wei mengangkat Huan Huan dengan satu tangan dan bayi harimau dengan tangan lainnya. Dia berbalik dan kembali ke Gunung Batu. Bai Di dan Suang Yun telah kembali ke Gunung Batu. Semua anak serigala telah ditemukan, dan mereka semua selamat. Mereka mengetahui bahwa Huan Huan hilang dan hendak mencarinya ketika mereka melihat Xuan Wei kembali bersama Huan Huan dan anak-anak harimau. Bai Di dan Suang Yun segera maju dan mengambil Huan Huan dan anak-anak harimau dari Xuan Wei. Bai Di dan Suang Yun merasa gugup saat melihat Huan Huan pingsan. Mereka segera memeriksa apakah ada luka di tubuhnya. Xuan Wei berkata, temanmu baru saja pingsan. Dia tidak terluka. Bai Di bertanya, di mana kamu menemukannya? Di hutan bambu di belakang gunung, aku merebutnya kembali dari setan. Bai Di berkata, terima kasih. Suang Yun juga berkata, saya sangat menghargai kebaikan Anda. Saya pasti akan membalas Anda 2 kali lipat di masa depan. Xuan Wei berkata dengan tenang, sudah menjadi tugasku untuk melenyapkan iblis-iblis itu. Aku hanya kebetulan menyelamatkan mereka. Meski begitu, Suang Yun akan mengingat bantuan ini. Xuan Wei melirik lengan Bai Di dan berkata, ketika kita melawan iblis di Sungai Hitam, aku melihat lenganmu terluka oleh badak. Apakah kamu baik-baik saja? Bai Di berkata, itu hanya luka ringan. Tidak apa-apa. Ingatlah untuk mengoleskan obat saat Anda kembali. Xuan Wei tidak berniat bicara terlalu banyak. Dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Bai Di menatap punggungnya lama sekali. Suang Yun merasakan tatapan Bai Di dan bertanya, apa yang sedang kamu lihat? Bai Di tampak berpikir. Xuan Wei terasa familiar. Apakah kalian saling kenal? Bai Di menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat. Huan Huan harus melarikan diri tepat setelah melahirkan. Ditambah dengan keterkejutan yang dialaminya, Huan Huan mengalami demam tinggi malam itu. Seluruh keluarga ketakutan. Benih kayu ilahi dalam tubuhnya bekerja pada saat ini, dan suhu tubuhnya pun cepat menurun. Ketika Lin Huan Huan bangun, hari sudah sore berikutnya. Begitu dia mengangkat lengannya, dia merasakan nyeri di sekujur tubuhnya. Anak kecil, kenapa aku merasa seperti ditabrak mobil? Sakit sekali. Sistem itu berkata, kamu kurang olahraga sejak awal. Kamu lemah seperti ayam. Kamu tiba-tiba berlari terlalu lama kemarin. Tentu saja, seluruh tubuhmu terasa sakit. Huan Huan berusaha bangkit dari tempat tidur dan mengusap pinggangnya yang sakit. Bisakah kamu menahan rasa sakitnya? Mustahil. Mengapa? Sistemnya sangat dingin. Itu untuk membuatmu merasa sakit. Itulah satu-satunya cara untuk mengingatkanmu agar berolahraga lebih keras sehingga kamu tidak akan dikejar-kejar lagi. Kamu sama sekali tidak mampu melawan. Huan Huan meneteskan air mata. Kau tidak berperasaan. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Bai Di datang membawa air hangat. Ia membasahi kain katun dengan air hangat dan membantunya mencuci muka dan tangannya. Dia berkata, saya membuat sup tulang lobak asam. Kamu mau? Huan Huan belum makan apapun sejak melahirkan kemarin. Dia sangat lapar. Dia mengangguk cepat. Ya, aku menginginkannya. Bai Di membawakannya sup tulang hangat. Dia tahu dia lapar, jadi dia membuat beberapa biskuit untuknya juga. Huan Huan membenamkan wajahnya di mangkuk besar dan makan dengan lahap. Ketika dia sudah kenyang, dia siap memberi makan anak-anak kecilnya. Agar tidak mengganggu istirahat Huan Huan, bayi-bayi harimau itu ditempatkan di kamar anak-anak serigala tadi malam. Anak-anak itu tidur di tempat tidur yang sama.
Anak-anak serigala sangat tertarik pada kedua saudara harimau mereka. Mereka mengelilingi dan menggoda mereka untuk waktu yang lama sampai anak-anak harimau tertidur. Baru kemudian anak-anak serigala membiarkan mereka pergi. Baidi membawa bayi harimau ke kamar Huan-Huan. Kedua anak kecil itu sudah ditutupi lapisan tipis bulu putih. Samar-samar terlihat beberapa garis hitam. Mereka mencium bau Huan-Huan dan tahu bahwa dia adalah ibu mereka. Mereka segera berguling ke pelukannya dan menjulurkan lidah merah muda mereka untuk menggosok pipinya. Huan-Huan sangat menggemaskan bagi kedua anak beruang ini. Dia memeluk bayi-bayi harimau itu dan mengusap-usapnya. Tiba-tiba, dia teringat masalah jenis kelamin dan segera meminta Baidi untuk menentukan jenis kelamin mereka. Baidi menjelaskan, ketika kita, harimau, mempertahankan bentuk binatang, baik jantan maupun betina akan memiliki testis. Perbedaannya adalah harimau jantan menyembunyikan penis di dalam testisnya. Ketika mereka kawin, mereka akan memperlihatkan penis mereka. Harimau betina hanya memiliki testis dan tidak memiliki penis. Huan-Huan berkedip. Apakah kita baru bisa tahu apakah bayi harimau itu jantan atau betina ketika mereka sudah dewasa dan kawin? Tentu saja tidak, kata Baidi sambil terkekeh. Tunggu saja sampai mereka berusia lebih dari sebulan dan lihat bagaimana mereka buang air kecil. Kamu akan bisa mengetahui jenis kelamin mereka saat itu. Oh, jadi begitu ya. Huan-Huan pun tersadar. Ia mencubit daging bayi harimau itu. Kamu harus tumbuh dengan cepat. Saat kamu tumbuh besar, kami bisa melihat bagaimana kamu buang air kecil. Sistem tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Saya belum pernah melihat orang tua yang sebejat itu. Huan-Huan mendengus pelan. Karena jenis kelamin bayi harimau tersebut masih belum pasti, nama mereka belum diputuskan. Mereka hanya diberi julukan putih besar dan putih kecil. Nah, julukan sederhana dan lugas seperti itu jelas diberikan oleh Huan-Huan. Dia memeluk kedua bola bulu itu dan tersenyum. Mulai sekarang, kalian adalah si putih besar dan si putih kecil. Setelah perlahan-lahan memberi makan kedua anaknya, dia bertanya di mana anggota keluarga lainnya. Baidi berkata, serangan mendadak oleh para iblis itu sangat ganas. Ada banyak korban di suku itu. Bahkan situasi di suku bulu tidak baik. Suang Yun dan Sueling sedang menghitung jumlah pasien yang terluka dan mengatur orang-orang untuk merawat mereka. Sedangkan bagi mereka yang sudah meninggal dunia, diberikan uang pensiun untuk menenangkan keluarganya. Harga perang terlalu tinggi, terutama bagi binatang biasa. Mereka berjuang dengan mempertaruhkan nyawa untuk melindungi rumah mereka. Hati Huan-Huan hancur. Tidak banyak yang bisa dia lakukan. Dia mengeluarkan sedikit darah dan menyerahkan darahnya kepada Suang Yun agar dia bisa mencampurnya dengan obat untuk yang terluka. Dia berharap itu akan membantu mereka menyembuhkan luka mereka secepat mungkin. Bab 260. Obat Huan-Huan sangat manjur. Pasien yang terluka parah dan hampir meninggal secara ajaib hidup kembali setelah meminum obat tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi ialah setelah luka-luka tersebut sembuh, 15 binatang buas membangkitkan binatang jiwa mereka. Angka ini terlalu mengejutkan. Meskipun Suang Yun berusaha sekuat tenaga memblokir berita itu, Suan Wei akhirnya tetap mengetahuinya. Suan Wei datang dari kota 10.000 binatang dan telah melihat banyak binatang jiwa, 15 binatang jiwa tidak ada apa-apanya baginya. Tetapi membangkitkan 15 binatang jiwa pada saat yang sama adalah hal yang patut diperhatikan. Bahkan dia, yang telah melihat banyak hal, belum pernah melihat hal ajaib seperti itu terjadi sebelumnya. Suan Wei menduga bahwa ada rahasia tersembunyi di suku serigala batu. Rahasia inilah yang memungkinkan mereka membangkitkan lebih dari 10 binatang buas dalam waktu singkat. Apa rahasia ini? Dia berdiri di ambang pintu kedutaan besar dewa dan memandang gunung batu itu dengan penuh perhatian. Huan-Huan datang ke Suan Wei sambil menggendong dua bayi harimau, Baidi menemaninya. Mereka datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih kepada Suan Wei. Ini adalah pertama kalinya Huan-Huan secara resmi melihat Suan Wei. Dia adalah salah satu dari 12 pengawal dewa yang dikabarkan sangat kuat. Dia tampak lebih tinggi dan lebih kuat dari yang dibayangkannya. Baju sirah logamnya yang berwarna abu-abu keperakan bersinar di bawah sinar matahari. Ada aura pembunuh yang tebal dan dingin di sekelilingnya.
Huan sedikit terkejut. Itu sebenarnya baju besi yang terbuat dari logam. Mungkinkah logam muncul di era ini? Huan ingin bertanya tentang asal-usul baju besi logam, tetapi karena mereka belum saling mengenal, mungkin akan menyebalkan jika menanyakan terlalu banyak pertanyaan. Dia hanya bisa menahan rasa penasarannya dan tersenyum saat menjelaskan mengapa dia ada di sini. Terima kasih telah menyelamatkanku dan anak-anak sebelumnya. Aku tidak punya apa-apa untuk membalasmu, tapi aku membuat daging asap dan anggur ini sendiri. Jika kamu tidak keberatan, silakan terima saja. Baidi meletakkan sekeranjang penuh daging asap dan 2 toples besar anggur buah di depan Xuan Wei. Xuan Wei mencium bau daging asap dan tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Apakah kamu mengasapi daging ini dengan kayu bakar? Baidi berkata, baiklah, kami banyak mengasapi daging di rumah. Rasanya lumayan. Saya harap kamu menyukainya. Xuan Wei mengucapkan terima kasih dan meminta bawahannya untuk membawa daging asap dan anggur buah ke dalam rumah. Kedua bayi harimau itu masih ingat bau di tubuh Xuan Wei. Mereka menjulurkan kepala mereka dari lengan Huan dan melambaikan kaki kecil mereka ke arah Xuan Wei. Huan segera memeluk kedua anak kecil itu lebih erat untuk mencegah mereka terjatuh. Xuan Wei menatap mata biru basah anak-anak beruang itu dan tiba-tiba bertanya, bolehkah aku menggendong mereka? Huan dan Baidi terkejut. Xuan Wei sengaja melepaskan sarung tangan logam di tangannya, memperlihatkan sepasang telapak tangannya yang tegas. Kulitnya pucat karena sudah lama tidak melihat matahari. Dia mengambil 2 bayi harimau dari Huan. Bayi-bayi harimau itu baru lahir beberapa hari. Mereka bahkan belum bisa berdiri tegak. Mereka seperti 2 bola bulu yang putih dan gemuk. Mereka berbaring di telapak tangan Xuan Wei dan mengeluarkan teriakan pelan. Xuan Wei menatap mereka. Huan menatap mereka dan kemudian menatap Baidi. Aku baru menyadari bahwa kedua matamu berwarna biru. Katanya dengan heran. Baidi menatap Xuan Wei yang kebetulan mendongak ke arahnya. Mereka berdua memang memiliki mata biru. Baidi tersenyum. Mungkin itu hanya kebetulan. Xuan Wei menunduk dan menatap anak-anak beruang di telapak tangannya. Mereka lucu sekali. Apakah kamu sudah memilih nama untuk mereka? Wajahnya tersembunyi di balik helm logam. Huan tidak bisa melihat perubahan ekspresinya, tetapi dari nadanya dia bisa tahu bahwa suasana hatinya sedang baik. Mungkin dia sedang tersenyum sekarang. Huan berkata perlahan, aku belum memberi mereka nama. Nama panggilan mereka adalah Putih Besar dan Putih Kecil. Sebut saja mereka Bai An dan Bai Hao. Huan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Xuan Wei tiba-tiba berpikir untuk memberi nama pada bayi harimau itu. Xuan Wei menatapnya. Apakah kedua nama ini baik-baik saja? Huan dengan cepat menjawab, ya, kedua nama ini sangat bagus. Xuan Wei mengembalikan anak-anak harimau itu kepada Huan, lalu mengeluarkan 2 kristal emas seukuran kuku jari dan menyerahkannya kepadanya. Aku tidak membawa sesuatu yang bagus kali ini. 2 kristal emas ini adalah satu-satunya hal yang dapat kuberikan kepada Putih Besar dan Putih Kecil sebagai hadiah. Huan segera melambaikan tangannya. Kau terlalu sopan. Hadiah-hadiah ini terlalu berharga. Kau sudah menyelamatkan kami. Kami tidak bisa mengambil apapun lagi darimu. Terima saja karena aku memberikannya padamu. Xuan Wei tidak berniat menarik kembali tangannya yang memegang kristal emas. Tampaknya jika Huan tidak menerimanya, dia akan tetap berada di posisi ini. Huan menoleh ke arah Baidi. Ketika dia mengangguk, dia menerima 2 kristal emas itu. Terima kasih. Ini adalah pertama kalinya Huan melihat kristal emas. Kristal emas itu sangat transparan. Ketika sinar matahari mengenainya, ia membiaskan cahaya yang menyilaukan. Anak-anak singa tampaknya sangat menyukai benda-benda mengilap itu. Mereka memeluk kristal-kristal emas itu dan tidak mau melepaskannya. Sesekali, mereka menggigitnya dengan gigi mereka. Xuan Wei melirik lengan Baidi. Apakah kamu merasa lebih baik? Baidi mengangkat tangannya. Sekarang sudah baik-baik saja. Saya senang kamu baik-baik saja. Dalam perjalanan pulang, Baidi mengambil anak-anak beruang dari Huan. Kedua anak beruang kecil ini masih memegang kristal emas itu. Tampaknya mereka sangat menyukainya.
Huan menusuk hidung kecil mereka dengan jarinya. Mengingat apa yang baru saja terjadi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, kupikir Xuan Wei adalah binatang yang sangat dingin. Aku tidak menyangka dia begitu santai. Selain itu, dia sangat menyukai Big White dan Little White. Terutama saat Xuan Wei menggendong dua bayi harimau, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya lembut. Dalam sekejap, ia berubah dari dewa perang dingin menjadi sosok kakak yang rendah hati. Perubahannya sangat besar, tetapi tidak terasa aneh sama sekali. Bai Di tampak berpikir. Dia tampak familiar. Kau pernah melihatnya? Bai Di berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat. Huan sangat berpikiran terbuka. Karena kamu tidak bisa mengingatnya, dia jelas bukan orang penting. Jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Bai Di tersenyum. Ya, setelah dihitung, suku serigala batu kehilangan 29 binatang buas dalam perang ini. Suku bulu telah kehilangan 11 binatang buas. Suku-suku kecil lainnya yang tergabung dalam suku serigala batu juga telah kehilangan banyak orang. Secara keseluruhan, mereka telah kehilangan lebih dari 30 binatang buas. Bahkan di tempat tinggal sementara itu, 27 binatang mati dalam pertempuran. Ini adalah hasil terbaik setelah Huan menggunakan cheat dan menyelamatkan banyak orang menggunakan obat-obatan. Tanpa obat Huan, jumlah orang yang meninggal akan menjadi 2 kali lipat. Jenazah korban dikremasi secara kolektif. Abunya ditaruh dalam pot tanah liat dan dikubur di hutan bambu di belakang gunung. Bambu yang tinggi dan bening itu bergoyang tertiup angin, menghasilkan suara nyanyian yang rendah. Itu seperti sebuah upacara requiem untuk menenangkan jiwa-jiwa yang dikubur di sini.